Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bersyukur pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi bersama-sama ibadah di tempat ini. Percaya kita siap memberikan yang terbaik buat Tuhan kita pada siang hari ini, amin. Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia yang berjanji akan selalu menyertai. Kita baca janji-janjinya tiap hari dalam firman yang Tuhan tulis buat kita. Tapi dia bukan cuma Tuhan yang sekedar berjanji, tapi dia juga adalah Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janjinya buat kita, amin. Amin. Mari sebelum kita mulai ibadah pada siang hari ini, kita naikkan doa Bapa kami terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah siang hari ini kita bawa setiap pujian kita, setiap penyembahan kita bersepakat dengan iman kita bahwa Tuhan akan menggenapi janji-janji dalam hidup kita. Amin. Sama-sama katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Angkat tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat
kita semua untuk bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkat tanganmu, katakan, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Nyanyikan dengan imanmu. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesakitan tidak akan menimpa kami Tuhan. Sebab Engkau kota benteng kami Tuhan. Pertolongan kami Tuhan. Allah gunung batu keselamatan kami. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama kami berdoa. Amin. Haleluya, haleluya. Boleh tengok kiri kanan dan bilang, Tuhan kita baik. Bilang depan belakangnya sekarang, Tuhan kita besar. Kau gunung batu keselamatan kami Tuhan. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau kota belaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sorakan haleluya. Engkau Tuhan kami yang benar Tuhan. Gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak
Anda akan bilang Yesus. Bilang Yesus. Di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Boleh lihat kiri kanan sekali bilang, mari lebih lagi buat Tuhan. Bilang, mari lebih lagi buat Tuhan. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Katakan Tuhanku. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan, sebab Dia hidup. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Katakan serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Sebab Yesus nama di atas. Kau Yesus nama di atas segala nama. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus. Katakan amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Sembari kita mendengarkan beberapa pengumuman, mungkin bisa juga memberikan persembahan ataupun perpuluhan lewat amplop-amplop yang ada di bangku masing-masing ataupun melalui QRIS
yang ada di balik bangku kita. Mari kita dengarkan pengumuman. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. ZN Millennials Generation dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Baik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan menyembah Tuhan sekali lagi. Saya akan bacakan ayat dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menjegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat 4 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Firman-Nya bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan beserta dengan kita. Bukan kita yang jalan sendirian, tapi Tuhan yang beserta dengan kita. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh. Dengan iman kita menyepakati bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Tuhan gembalaku, takkan ku kekurangan. Baringkanku di padang rumput hijau. Sama-sama katakan, Ia bimbing aku. Bimbing aku ke air yang tenang, jiwaku disegarkan, Dia tuntunku ke jalan yang benar. Sekalipun aku di lembah kelam, aku tidak takut kan bahaya. Gadamu dan tongkatmu yang hiburkanku, kasih setiamu menyertai. Katakan, Engkau mengurapiku. Engkau mengurapiku di depan lawanku. Kebajikan kemurahan-Mu ikutiku. Seumur hidupku akan selalu berdiam dalam rumah Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Sekalipun aku di lembah kelam, aku
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Dan boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda. Sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami ya Tuhan urapan roh hikmat dan wahyu daripadamu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat siang ya. Nah Bapak Ibu, kita perlu tahu bahwa kita ini masih ada dalam peperangan. Kita bukan cuma hidup damai-damai saja. Tapi bukan peperangan dalam arti kata melawan darah dan daging. Tapi peperangan melawan si jahat. Amin. Dan peperangan ini tidak akan berakhir sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi omong kosong kalau dikatakan sudah selesai berdamai dan sebagainya. Belum akan berdamai sampai Tuhan datang kedua kali. Dan si jahat dikalahkan. Itu saatnya kita berdamai ya. Nah karena itu kita perlu tahu. Ada hal-hal yang perlu kita pelajari dengan baik. Supaya kita tidak kalah dalam peperangan ini ya. Tuhan tidak inginkan kita kalah. Tapi Tuhan ingin kita lebih dari orang yang menang. Nah kalau kita lihat strategi perang. Kalau ada negara-negara yang berperang. Maka pihak yang menyerang itu menentukan target-target utama serangannya. Apa saja? Misalnya yaitu target utama yang bisa mendukung kekuatan pihak yang diserang. Contohnya dalam perang hanya beberapa hari satu negara kecil bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Kenapa? Karena yang diserang pangkalan udara musuhnya. Untuk memusnahkan semua peralatan senjata udaranya. Pangkalan udara dan lapangan udara sama enggak? Enggak sama. Kalau lapangan terbang, lapangan udara itu buat sipil. Kalau pangkalan udara itu buat militer. Bercampur dengan buat militer. Jadi kapal-kapal terbang musuh dihancurkan di atas daratan. Sebelum sempat terbang. Supaya waktu berikutnya perangnya dia unggul di udara. Dan katanya kalau diunggul di udara, maka bisa unggul juga di darat dan di laut. Akibatnya hanya dalam beberapa hari, maka negara itu bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Salah satunya itu. Apalagi target serangannya? Pusat bahan bakar. Kalau bahan bakar dimusnahkan, maka tank-tank, kapal terbang tidak bisa terbang semua. Tank-tank tidak bisa jalan. Nah itu penting buat musuh yang menyerang. Apalagi pusat amunisi. Bayangkan kalau amunisi yang meledak semua, serang perlu kendali. Konon katanya ya. Saya tidak tahu persis apa enggak. Dan peperangan Rusia-Ukraina yang diserang adalah pusat amunisi Ukraina. Katanya sih. Nah untuk apa? Untuk melemahkan sangat signifikan pihak yang diserang. Banyak sekali yang bisa diserang. Pusat bahan bakar, pusat amunisi dan sebagainya. Nah dalam peperangan kita dengan si jahat juga punya target utama. Apa target utamanya? Yaitu apa-apa yang buat kita kuat di dalam Tuhan. Itu sangat tidak sukai, itu mau ingin dimusnahkan atau hancurkan atau luluh lantakkan supaya kita menjadi lemah dan dia menjadi menang. Nah, kita perlu tahu supaya bisa berwaspada dan menjagainya. Tidak terlena dan tidak kurang berjaga-jaga. Apa saja itu? Nah, paling tidak ada 4. Saya akan bacakan dulu 4 itu, baru saya terangkan satu persatu. Yang pertama adalah apa saja, kalau apa bukan manusia ya, entah yang diperbuat, entah apa segala macam. Dan siapa saja yang bisa berkenan kepada Tuhan. Atau melakukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Apakah itu dalam kebanyakan hidupnya, atau hanya dalam satu perbuatan. Pokoknya yang menyenangkan Tuhan, itu paling dibenci jadi target utama serangan si jahat. Ya. Yang bisa memperkenankan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, apa saja atau siapa saja yang berbuahkan yang baik di mata Tuhan. Sehingga bisa jadi berkat buat orang lain. Ini juga diserang semua. Ini target utama. Kalau ada orang bisa berbuah yang baik dalam kehidupannya. Dan bisa jadi berkat
atau bisa jadi berkat buat orang lain, itulah target utama serangannya. Jadi jangan heran kalau ada orang mengatakan, wah saya sudah berbuat ini itu, saya sudah banyak berdoa, saya sudah banyak ke gereja, banyak belajar Alkitab, lah kok hidup saya begini-begini terus, makin banyak persoalannya. Ya karena kita menjadi target serangan utama. Tapi jangan takut karena Tuhan mengatakan dia menyertai kita sampai selamanya. Amanat agung tidak berisi hanya satu loh ya. Ada 4 poin dalam amanat agung, harus kita perhatikan semua itu. Dari 4 poin ini 3 berupa perintah, 1 berupa jaminan buat kita. Tayangan dulu aja lah, Matius 28 ayat 19-20. Jadi amanat agung bukan cuma cari jiwa, bukan. Ada 3 perintah dan 1 jaminan. Karena itu pergilah jadikanlah sebangsa muridku. Itu perintah yang pertama dari amanat agung. Perintah kedua, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masih koma loh ya. Belum selesai. Ada perintah lagi yang ketiga. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Yang ini 3 perintah, 1 jaminan. Ketahuilah supaya kamu jangan takut. Aku nyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. 4 poin ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah tahu dari awalnya itu. Dia Allah Maha tahu. Kita kalau melaksanakan amanat agung, pada jadi berkat buat orang lain, diperkenan Tuhan, pastilah kita jadi target utama serangan si jahat. Makanya disertai. Tadi laku. Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun lewat lembah kekelaman, tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Nah itu, tongkat dan gadamu menghibur aku. Salah satu penerapan yang ini, itu hukum-hukum secara rohani begitu. Jadi perlu kita berjaga-jaga. Ya. Berikutnya, yang ketiga, apalagi jadi target serangan si iblis. Yaitu siapa saja yang mengalami peningkatan dari segi rohani. Naik to the next level. Jangan senang-senang dulu. Jangan bikin selebrasi dulu. Jangan bikin perayaan dulu. Serangannya akan datang. Makin kita meningkat rohani, makin besar serangannya. Tapi jangan juga lalu bilang gini. Kalau gitu Pak, saya tidak mau meningkat lah Pak. Saya kelas-kelas bawah TK aja, kelas sembek terus saja Pak. Supaya nggak diserang. Kalau gitu kapan kita bisa bertinggal bersama Tuhan? Hati-hati. Tapi itu makanya saya katakan hidup jadi kekristenan itu ada hidup yang penuh dengan risiko. Kalau tidak mau risiko sama sekali jangan jadi Kristen. Tapi jangan lupa walaupun penuh risiko, aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Jangan jadi mendelik semua ketakutan. Oh Pak Budi khotbahnya nakut-nakuti. Bukan. Mengingatkan ya. Supaya kita sadar dan berjaga-jaga. Yang keempat lagi. Siapa saja yang berbahagia di dalam Tuhan. Jadi kalau ada orang berbahagia dalam Tuhan, hati-hati. Tunggu tanggal mainnya. Serangan pasti datang. Karena kita jadi target utama musuh. Amin. Nah, tapi kita akan terangkan satu persatu. Yang pertama tadi, yaitu apa saja dan siapa saja yang berkenan di hadapan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Baik itu satu perbuatan, baik itu serangkaian perbuatan. Kita baca dulu. Padahal kita harus jadi beginian. Mau gimana dong? Harus jadi begitu, tapi kalau begitu jadi target utama. Ya harus dilakukan. Karena Tuhan janjikan nyertai kita kok. Dia sudah tahu nggak? Tahu. Makanya dia bilang aku nyertai kamu sampai ke habis sudah zaman. Kita baca dulu Kolose 1 ayat 10 dan 11. Nah ini ya. Ini perintah firman Tuhan. Sehingga hidup layak di hadapannya. Dan berkenan kepadanya dalam segala hal. Ini tujuan kita. Tapi kita ada risikonya. Dan kamu memberi buah dalam segala perkara yang baik. Ini berbuah yang baik. Dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tingkatan rohaninya meningkat. Itu yang suruh Tuhan. Tapi di balik itu semua ada risikonya. Bukan Tuhan bohongi kita. Bukan. Tapi kita aja yang perlu tahu gitu loh. Makanya dia jadi semula mengatakan aku nyertai kamu. Jadi berarti bohongi kita dong ya. Nah ini kita perlu tahu. Nah kalau ada orang yang begini atau pekerjaan atau apa bentuk apa saja yang begini yang memperkenan Tuhan, maka si jahat lalu memasukkan unsur beracunnya dia. Unsur beracun ya, masukkan dalam bentuk berbagai-bagai cobaan dan sebagainya, bahkan yang teramat berat. Ya, contohnya aja orang diperkenan Tuhan. Siapa? Saya mau bilang Ayub sebelum menerima pencobaan yang berat itu. Gimana keadaannya? Diperkenan Tuhan enggak? Kita baca Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub.
Orang itu saleh pertama. Kalau saleh di hadapan Tuhan, yang nulis ini firman Tuhan, berarti saleh di hadapan Tuhan, bukan saleh di hadapan manusia. Karena bisa saja saleh di hadapan manusia, tapi salah di hadapan Tuhan, kan bisa. Contohnya siapa? Orang Farisi, kepengen dilihat saleh di mata manusia, dan di mata Tuhan salah melulu. Ya, ini saleh di mata Tuhan karena firman Tuhan yang ngomong. Kira-kira Tuhan berkenan nggak ya? Pasti berkenan. Jujur, nggak pakai gosip, nggak pakai fitnah, nggak pakai dusta. Nggak lebih-lebihin, nggak ngurang-ngurangin. Jujur apa adanya. Pasti Tuhan berkenan juga dengan begini. Dan ia takut akan Allah. Ini bukan ketakutan akan Allah ya, tapi takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Kalau dia menjauhi kejahatan, apakah banyak kejahatan ada pada dirinya? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah karena itu berkenan pada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Tapi lihat yang dialami. Pencobaan yang berat oleh si jahat, si iblis. Jadi saya mau katakan, makin kita berkenan di hadapan Tuhan, makin besar serangan si iblis. Kalau gitu enggak usah dong Pak, itu keliru namanya. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus jadi orang berkenan pada Tuhan. Harus, tadi Kolose tadi. Kalau gimana dong? Ingat, jangan lupa bahwa selalu Tuhan itu selalu ada buat kita. Dia tidak pernah pergi meninggalkan kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ketahuilah kata Tuhan. Kalau nggak tahu, pura-pura nggak tahu, ketahuilah kata Tuhan. Makanya saya tuliskan sebuah lagu yang berjudul Tuhan yang Maha Mulia, nunjukkan bahwa Tuhan selalu ada dan nunjukkan jalan kita dan menuntun hidup kita selalu. Ya, mari kita nyanyikan bersama aja. Kenapa saya bikin lagu? Karena kalau cuma membaca itu lebih cepat lupa. Saya kalau jadi lagu dinyanyikan itu lebih lama ingatnya. Ya. Mari kita nyanyikan bersama aja. Dia selalu ada. Saat takut liputi
Tuhan, Kau selalu ada di saat aku menderita. Tuhan kan selalu mendengar seruan umatnya. Ya Tuhan, Engkau pun tahu duka nestapa di hatiku saat takut meliputiku. Kau yang menguatkanku, Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang maha mulia sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan jalanmu dan menuntun tiap langkahku. Engkau tak pernah tinggalkanku, selalu menyertaiku. Ku mau naikkan syukurku dan selalu menyembahmu, karena Kau yang maha mulia sekarang dan selamanya. Karena Kau yang maha mulia sekarang dan selamanya. Karena Kau yang maha mulia sekarang dan selamanya. Amin. Jadi Tuhan selalu menyertai kita walaupun persoalan besar akan datang dalam kehidupan kita. Sekarang mau menyenangkan Tuhan apa enggak? Mau? Beri tepuk tangan buat yang... Nah, tetapi jangan lupa, masalah besar pasti akan datang. Omong kosong harus coba berjanji. Kalau kita taat sama Tuhan, pasti kita hidup bahagia. Nanti dulu, itu nanti. Jalannya masih berliku-liku. Itu jalan menuju kehidupan. Kehidupannya belum ada. Jalannya berliku-liku, jalannya sempit. Ada jalan yang luas, pintu yang lebar, tapi menuju pada kebinasaan. Jadi kalau mau enaknya sekarang, pasti enak sekarang. Tuh, tipuan kecohan untuk menuju kepada kebinasaan. Amin. Nah, yang kedua sekarang ya. Yang kedua dikatakan, apa saja atau siapa saja yang berbuahkan yang baik, yang menjadi teladan bagi orang-orang lain supaya meneladani hidupnya yang sesuai firman Tuhan, ya, menjadi berkat buat orang lain. Ini juga sasaran daripada si jahat. Ini ya, target utamanya juga ini ya. Kita lihat, memang perintah Tuhan kita harus jadi teladan, bukan cuma untuk diri kita sendiri saja. Kita bukan dididik Tuhan jadi egois, bukan. Yang penting saya masuk surga. Lu mau masuk got, lu mau masuk selokan, terserah lu sendiri. Bukan. Itu kan pilihan lu sendiri. Lu mau masuk selokan, mau masuk kolam, terserah.
pokoknya gue masuk surga. Nggak bisa begitu. Kita harus jadi teladan. Seperti Tuhan jadi teladan. Rasul-rasul jadi teladan. Ya kita lihat ya. 2 Tesalonika 3 ayat 7 dan 9. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Berarti kamu juga harus tekun bekerja juga seperti yang kami tunjukkan. Kita harus jadi teladan. Peliharalah, jagalah hidup kita supaya bisa jadi teladan bagi orang banyak. Bukan berubah menjadi kata bahasa Jawa, telatan. Bukan. Orang Jawa telat. Sini yang ngerti bahasa Jawa siapa ya? Telatan itu berarti jago terlambat. Si jago terlambat itu. Tapi kita teladan sih. Yang kedua lagi kita baca Yakobus 5 ayat 10. Ini perintah Tuhan nih. Jadi tidak bisa ditawar. Yakobus 5 ayat 10. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ya, demi nama Tuhan. Jadi teladan apa? Teladan penderitaannya. Loh, kok penderitaan kita teladani, Pak? Bukan cuma penderitaannya, tapi juga kesabaran dalam penderitaan itu. Sabar apa, Pak? Sabar menderita sampai pertolongan Tuhan datang pada waktu Tuhan yang terbaik. Kita lulus ujian, lulus cobaan. Cobaan kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita kok. Kata 1 Korintus 10 ayat 13. Jangan bilang aku sudah tidak kuat lagi. Tidak ada kata aku sudah tidak kuat lagi. Kalau sampai betul-betul terjadi kita tidak kuat lagi. Itu kita saja yang kurang merasakan diri kita sampai di mana. Karena 1 Korintus 10 ayat 13 jelas. Tuhan tidak akan biarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan sudah mengukur. Dan ukuran Tuhan itu akurat sekali. Bahkan ukuran kita enggak akurat. Hanya ngikuti perasaan belaka, baper belaka itu. Tidak kuat lagi sudah, mati aja. Bunuh diri, lalu masuk kemana? Pergi kemana? Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah, Pak. Tidak ada. Orang bunuh diri kok pulang ke rahmatullah gitu. Gak ada lah. Pulangnya ketemu dengan kekasihmu lah si jahat. Jadi kita perlu tahu. Itu sudah Tuhan atur semuanya ya. Jadi kita perlu ngikuti teladannya. Supaya kita dapat upah di sorga. Tapi Pak, saya yang penting upah di dunia Pak. Banyak duit saya kumpul jadi sultan Pak. Iya, tapi kalau mati tidak dibawa. Sesen pun tidak dibawa. Yang kekal tidak akan dimakan oleh ngengat dan rayap. Hanya satu, harta di sorga. Dan itu baru kalau kita dapatkan kalau kita ngikuti perintah Tuhan. Amin. Kita harus tahu, kita harus selalu memuliakan Tuhan jadi teladan. Karena itu orang lain akan ikut memuliakan Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab, maka mereka memuliakan Allah. Setelah melihat itu semua mereka percaya dan muliakan Allah. Jadi tujuan kita jadi teladan gitu. Perbuatan kita itu. Jadi berkatnya gitu supaya Tuhan dimuliakan. Tapi setan selalu berusaha nyerang kita. Supaya kita merasa itu berat banget buat kita. Gak sombot Pak, kata orang Jawa. Gak mampu saya Pak. Bahkan orang-orang yang mau datang pada Tuhan, yang memuliakan itu dihadang dengan berbagai rintangan. Sehingga gak jadi datang kepada Tuhan. Karena setan gak suka orang datang pada Tuhan. Kenapa? Kalau orang tidak datang pada Tuhan itu jemaatnya setan itu. Kalau datang pada Tuhan berarti jemaatnya setan berkurang. Jemaat Tuhan yang bertambah. Gak suka dia. Makanya seranglah jadi teladan ini. Kita perlu tahu. Padahal Tuhan perintah kita jadi teladan. Sepertinya buah si malakama. Bukan buah si malakama saya katakan. Kalau orang bilang kan gitu orang dunia, buah si malakama. Dimakan mati ibu, gak dimakan mati bapak katanya. Tapi bagi Tuhan tidak ada buah si malakama. Tergantung kitanya gimana. Amin. Kita tak ngikuti teladan orang-orang kudus kita masa lalu apa enggak gitu loh. Dan kita lihat aja. Jadi mereka hancur lewat penentangan dari keluarganya, dari komunitasnya, macam-macam. Lewat penderitaan dan musibah yang tiba-tiba dialami. Lewat pesan-pesan mistis, kamu tidak boleh ke gereja. Nanti ada begini-begitu. Waduh. Nanti gunung Merapi meletus di Jawa Tengah. Abunya numpuk di kepala kamu. Wah, gimana itu? Lalu kamu tinggal di Tangerang, Banten ini. Tapi abu gunung Merapi semua dibawa roh ini ke kepala kamu. Ya, lalu percaya karena ini nubuat. Ini sih bukan nubuat ini. Amin, kita perlu berhati-hati. Dan setan tahu kita itu sensitifnya di mana. Dia tahu, karena itu dia hajar di situ.
Kalau kita tidak berhati-hati, rontoklah kita semua. Banyak hambatan berapa banyak orang bersaksi sudah berkali-kali mau datang ke gereja. Waktu mau berangkat, aduh sakitnya luar biasa, aduh mau pingsan, tidak jadi ke gereja. Hahaha kata setan, selesai. Tapi justru orang yang sakitnya dilawan, begitu naik, belum masuk ke gedung, ke ruang ibadah, baru sampai tangga, sembuh. Kok bisa? Karena itu serangan si jahat untuk menghalangi orang datang pada Tuhan. Kita perlu tahu itu, jadi kita perlu berjuang. Hidup ini adalah perjuangan, bukan cuma katanya sanjak orang biasa, bukan. Hidup ini juga perjuangan rohani yang itu amat berat kalau kata orang. Tapi kita perlu tahu ya. Dan yang begini kan, orang-orang jadi teladan. Sebelum orang jadi teladan, tentu dia itu katakanlah harus jadi orang biasa dulu ngatasi, baru bisa jadi teladan. Kalau kita tidak bisa ngatasi pencobaan begini, kalah terus, kapan jadi teladannya itu? Yang ketiga ya. Yang keempat lagi, yaitu orang-orang yang terus meningkat kerohaniannya. Naik to the next level. Wah itu semua diinginkan. Siapa ingin naik to the next level? Wah angkat tangan semua. Tapi begitu, siapa ingin diserang setan di sini? Langsung tangannya disembunyikan semua. Kalau perlu dipotong gitu tangannya. Karena tidak ingin diserang setan. Padahal tidak bisa tidak. Kalau Anda naik tingkat rohanimu, pasti diserang setan. Dan serangannya lebih dahsyat daripada orang yang belum meningkat rohaninya. Lihat aja, para rasul sama kita tingkat rohaninya tinggi mana sih? Apa ada di antara kita yang sudah mengalami penderitaan seperti para rasul? Kan tidak ada. Siapa yang sudah dipenggal hidup lagi di sana masuk ke sini? Kan tidak ada. Paulus itu penderitaannya kayak apa itu? Sampai dipenggal lagi. Tapi upahnya besar di surga. Kalau orang mau maju, meningkat terus pelayanannya. Waduh, mengiring pada Tuhan. Pertama jemaat biasa, umat biasa. Lalu mulai melayani Tuhan. Lama-lama dipercayakan terus sampai ada tingkatan. Bisa ngajar. Wah ini justru disesatkan yang beginian ini. Maka dulu yang ngajar yang lurus-lurus menurut Tuhan. Mulai ngajar yang bengkok-bengkok. Mulai ngajar yang enak-enak di telinga. Enak-enak di mata. Enak-enak di daging. Itu aja diajarkan dulu. Supaya apa? Banyak penggemarnya. Banyak pengikutnya. Wah. Kan berkali-kali saya sudah ngomong. Sampai bosan. Banyak mana sih di Israel? Waktu Yesus nginjil. Pengikutnya Tuhan Yesus. Atau pengikutnya orang Farisi yang ajarannya dikecam Tuhan Yesus. Banyak mana? Ayo. Pikirkan aja. Banyak mana? Orang Israel berapa waktu itu? Berapa persen yang ikut Tuhan Yesus? Berapa persen yang ikut orang Farisi? Sampai detik ini. Masih banyak yang ikut ajaran Farisi. Dengan Yudaisme. Amin. Sampai detik ini loh. Kenapa? Karena masih hidup di dunia. Tapi Tuhan tidak melupakan. Karena dia pertama datang Injilnya di Israel. Nanti zaman antikris Tuhan berpaling kembali kepada orang Israel. Dengan mengutus 144.000 orang teruna itu. Dan juga 2 saksi Allah. Tapi setelah itu berubahlah sudah semuanya. Ya, selesai sudah. Jadi yang dipakai Tuhan begini pasti akan diserang. Serangannya bukan berarti hanya aniaya, bukan. Hanya penderitaan, bukan. Tapi yang enak-enak kelihatannya, bisa seumpan. Saya kan pernah khotbah. Kamu bedakan kalau dapat yang baik itu. Itu berkat Tuhan atau umpan dari si jahat. Katanya kalau jadi kaya pasti diberkati Tuhan. Saya mau tanya, ada enggak orang yang kaya karena diumpani oleh si setan? Ada enggak? Ada enggak? Banyak. Pesugihan itu apa? Dari Tuhan, berkat Tuhan itu umpan si setan. Nyatanya sugih juga kok dia. Kaya raya lagi. Itu umpan dari si setan. Jangan pernah berpaling kepada Tuhan lagi. Seperti leher kita dikakukan gitu loh. Lihat dia aja terus. Makin lama makin nyembah setan gitu loh. Itu umpan dari si jahat. Makin tinggi tingkat rohania, makin ingin disesatkan. Padahal sebetulnya dengan makin tinggi tingkat rohania, kita makin bisa berperang melawan setan itu. Senjata kita makin banyak. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Tuhan. Gangguan lah, serangan lah, apapun juga. Umpan lah, itu kita jangan menyerah kalah. Amin. Lawan sebenarnya. Kita perlu tahu. Yang terakhir, serang yang diserang, dari serangan, yaitu orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan.
keluarga yang berbahagia dalam Tuhan. Hanya keluarga yang sungguh-sungguh taat pada Tuhan. Sungguh-sungguh cinta Tuhan. Tiba-tiba bisa pecah tidak karuan. Tidak tahu siapa yang dihasut duluan, tidak ngerti lah. Bisa pecah berantakan. Nah itu hati-hati itu. Karena jadi target serangan. Gereja yang maju terus bertumbuh, pecah tiba-tiba. Karena ada salah satu pengerja di sana. Pokoknya gua yang kepengen jadi gembala. Pecah kalau gitu. Bawa sebagian jemaat. Pecah kelihatannya. Itu karena serangan si jahat. Jika orang akhirnya aduh enggak usah gini aja dan biasa-biasa aja lah. Maka ketawalah si setan. Puaslah dia. Serangan ke target utama yang mau dia serang berhasil dengan baik kalau gitu. Seperti negara yang nyerang pangkalan udara musuhnya. Pesawat terbangnya, tempurnya hancur semuanya. Maka perang hanya dalam beberapa hari bisa mengalahkan banyak negara yang lain. Kenapa? Karena angkatan udaranya sudah lumpuh. Kenapa diserang jadi target utamanya? Pusat pangkalan udara diserang dengan dahsyat waktu itu. Kita perlu tahu. Jadi kalau kita justru makin bagus di mata Tuhan, makin harus berjaga-jaga. Setuju? Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saya bukan bilang kalau gitu kita tidak usah bagus di mata Tuhan. Jelek-jelek aja. Tunggu waktunya nih jelek-jelek dilempar ke dalam api. Amin. Jangan percaya. Tuhan tidak mungkin buang kita. Waduh. Tuhan tidak pernah buang kita. Kita aja yang buang Tuhan. Nah ini gak lengkap kalau begini. Kalau Alkitab mengatakan di kitab Wahyu. Pesan salah satu dari 7 gereja. Karena kamu panas tidak, dingin tidak, kamu karena kesuang-suangku, ku muntahkan. Dibuang apa enggak kalau dimuntahkan ini? Dibuang atau ditanam? Ku muntahkan, muntahku gali tanahnya. Masukkan situ tumbuhlah jadi muntah. Ya. Yang padat. Masa begitu? Kan tidak. Itu Tuhan buang juga. Tapi Tuhan mau nerima kembali kalau kita sungguh-sungguh mau kembali. Itu sampai selamanya. Karena Tuhan tidak ingin seorang manusia binasa. Tapi kalau kita nggak karuan, nggak mau dibenahin, pasti dimuntahkan Tuhan. Jadi keliru kalau kita bilang beriman. Tuhan tidak bakal buang kita. Tidak bakal. Aduh kalau itu enak-enak aja. Kita penjudi terus kalau tiap hari. Main judi terus. Korupsi terus tiap hari. Tuhan tidak akan buang kita. Waduh. Nah inilah memberi PHP. Pengharapan palsu. Kita harus tahu itu. Ingat makin baik kita. Makin kita jadi target serangan setan. Sehingga kita sekali lagi. Bacakan 1 Petrus 5 ayat 8 terakhir. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keling sama seperti singa yang mau ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau singa menelan seseorang, pastilah orang itu lagi tidak sadar atau lagi terlena atau apa saja nggak ngerti saya. Kalau orang itu biasa saja, pasti diterkam oleh singa. Dikerkah oleh singa, bukan ditelan. Kenapa kita pakai telan? Apa Tuhan itu tidak ngerti bahasa? Enggak juga lah. Ini menunjukkan orang itu lengah gitu loh. Bahkan mungkin tertidur pulas gitu. Atau mungkin habis minum obat bius gitu, tertidur tidak bangun-bangun. Tahu-tahu bangunnya dari perut singa. Nah gimana yang begituan ya? Ya kita tahu bahwa Tuhan ingin kita berbahagia di dalam Tuhan. Tetapi kita perlu berjaga-jaga. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, kami belajar firman-Mu. Biarlah Tuhan kami terus mau meningkat Tuhan. Tapi kami terus mau berjaga-jaga. Agar kami jangan jadi mangsa utama si jahat Tuhan. Roh Kudus tolonglah kami Tuhan. Lindungilah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita angkat dua tangan dan terima berkat dari Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang berikan pada kita kewaspadaan di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan nyertai kita. Itu nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Buddha